Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama kepada Ibu Yudi selaku mentor kami di angkatan 11 Pilot SD Negeri 02 Wanarja, dan juga teman-teman seperjuangan di titik lokasi SD Negeri 02 Wanarja. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka seminar penyampaian laporan hasil orientasi P3K di SD saya, yaitu SD Negeri 04 Biji, yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, langsung saja untuk penyampaian laporan seminar hasil laporan orientasi P3K di SD Negeri 04 Biji akan saya mulai pada saat ini. Baik, laporan ini disusun oleh saya sendiri. Berikut ini adalah data diri dari saya: nama Hairul Iwan, tempat lahir di Malang, tanggal lahir 21 April 1983, hidup kerja di SD Negeri 04 Biji. Adapun TMT, saya mulai mengajar mulai 1 Oktober 2006, dan alhamdulillah pada tahun 2002 kemarin kita bersama-sama diangkat menjadi P3K di Kabupaten Pemalang. Untuk alamat berada di Biji Taman Pemalang. Lanjut. Berikut ini saya sampaikan visi dan misi dari SD Negeri 04 Biji, SD yang tempat saya lakukan untuk orientasi. Untuk visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berprestasi, dan terampil dalam iptek. Tentu di sini yang pertama yaitu beriman, karena bagaimanapun juga kita sebagai makhluk Tuhan dalam Pancasila, terutama sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus menjadi manusia yang beriman. Kemudian berakhlak mulia diharapkan ke depan siswa-siswa kami menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah. Kemudian yang berprestasi baik di kelas maupun di luar sekolah, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun syukur-syukur di tingkat nasional. Dan yang terakhir, terampil dalam iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi semakin kesini semakin maju, maka kami dari tenaga pendidik di SD Negeri 04 Biji dituntut agar anak-anak kami kelak menjadi generasi-generasi yang terampil menggunakan teknologi yang terbaru. Adapun misinya ada 4. Yang pertama yaitu membiasakan teratur dalam beribadah. Ini sudah kami laksanakan setiap hari dengan cara berdoa bersama pada saat awal pembelajaran, dan juga dilakukan sholat berjamaah untuk siswa-siswa SD Negeri 04 Biji. Kemudian yang kedua, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam setiap pembelajaran, di antaranya yaitu bisa bersaling bergotong royong, berkolaborasi, dan sebagainya. Yang ketiga, menyajikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, manusiawi, dan berpesan pada peserta didik. Karena bagaimanapun juga subjek kita nanti ke depan itu adalah peserta didik kita yang diharapkan kelak menjadi generasi penerus bangsa bagi kita semua. Dan yang terakhir, mengikuti perkembangan pendidikan berbasis digital dan adaptif terhadap paradigma baru. Artinya diharapkan ke depan peserta didik kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Oke, lanjut. Berikutnya yaitu rencana kerja. Rencana kerja ini saya mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2027. Untuk 2023 ada 4 rencana kerja yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini sudah menjadi barang yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai tenaga pendidik atau guru, karena hampir setiap hari, setiap kali kita akan mengajar selalu membuat RPP, rencana untuk pelaksanaan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu membuat media pembelajaran yang menarik, karena diharapkan dengan media pembelajaran yang menarik maka siswa menjadi antusias dan semangat untuk mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan.
Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik tersebut. Artinya setelah kita membuat media pembelajaran, kemudian kita laksanakan, kita praktekkan dan kita implementasikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang disampaikan dan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Nah, setelah kita laksanakan, kemudian kita evaluasi apa kekurangannya dan apa kelebihan dari media pembelajaran yang kita buat ini. Syukur-syukur sangat menarik sehingga siswa betah, nyaman, senang, kita akan gunakan seterusnya. Kemudian berikutnya lanjut. Untuk tahun 2024 ini ada satu yaitu mengikuti diklat untuk pengembangan diri. Memang di sini fokusnya kepada diklat pengembangan diri. Adapun yang keempat tadi tetap mengikuti, artinya setiap tahun ke depan tetap diikuti, tetap dilaksanakan. Hanya saja untuk tahun 2024 ini saya tidak cantumkan di sini karena di sini hanya untuk tambahan saja, yaitu mengikuti diklat untuk pengembangan diri. Nah, ini diklat di sini yaitu apa? Untuk kemampuan guru kita saya pribadi maupun guru-guru yang lain. Nah, harapannya ada apa? Harapannya tentu ke depan kita dapat mengikuti perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum ini sekarang kita sudah berganti menjadi kurikulum merdeka. Nah, harapan kita untuk kita bisa menguasai apa itu kurikulum merdeka sehingga bisa dilaksanakan dan diterapkan, diimplementasikan dalam kelas kita masing-masing. Dan sedangkan outputnya, hasilnya apa? Yaitu kita melaporkan hasil kegiatannya. Selain melaporkan, tentu kita akan mempraktekkan ilmu apa yang kita dapat dari diklat atau pendidikan dan pelatihan tersebut, kita praktekkan di kelas. Syukur-syukur dari ilmu yang kita dapat di diklat kemudian kita bagikan kepada teman sejawat kita sehingga teman-teman kita bisa mengikuti pendidikan yang kita laksanakan. Lanjut berikutnya yaitu tahun 2025. Untuk tahun 2025 ini kita tambahan yaitu membuat perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di kelas saya untuk kelas 5 belum menginjak kurikulum merdeka, sehingga nanti kita berencana akan membuat perangkat pembelajaran kurikulum merdeka dan hasilnya outputnya yaitu apa? Kita akan mendapatkan bahan ajar dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Dilanjutkan berikutnya yaitu tahun 2026. Untuk tahun 2026 saya berencana akan membuat video pembelajaran yang menarik. Video ini bisa dilaksanakan menggunakan objeknya yaitu siswa atau bisa juga menggunakan objek animasi. Intinya apa? Intinya video tersebut bisa menarik perhatian siswa ketika kita melaksanakan pembelajaran. Percuma kita videonya bagus sekali tapi siswanya tidak antusias. Maka dari itu harapannya tentu video tersebut dapat menarik antusias siswa sehingga pembelajaran lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2027 yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang diluarkan oleh pemerintah pada kurikulum merdeka. Harapannya yaitu terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi yang ada di sekolah kita masing-masing. Karena bagaimanapun juga tujuan pembelajaran diferensiasi ini menumbuhkan minat bakat dari masing-masing siswa, sehingga kita tahu bahwa si A, B, C, D dan seterusnya tidak mungkin sama. Mereka pasti berbeda-beda karakter dan berbeda-beda cita-cita. Maka dari itu kita sebagai guru harus memfasilitasi tersebut. Ya, itu saja pemaparan hasil laporan yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya bila mana dari Ibu Mentor, Ibu Yuni ada pertanyaan bisa silakan ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul yang sudah memaparkan rencana kerja selama 5 tahun ke depan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, dengan merencanakan di tahun yang pertama yaitu membuat media pembelajaran yang menarik. Iya betul. Tapi belum secara gamblang. Iya. Nah, menurut Anda media pembelajaran yang menarik itu seperti apa? Iya baik, terima kasih Bu Mentor untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Baik, pembelajaran menggunakan media yang menarik. Media yang menarik itu seperti apa? Saya kira tidak semua media itu bisa menarik siswa.
memang bisa semuanya dibuat, tapi belum tentu siswa itu tertarik dalam belajar. Nah, menurut saya ada beberapa ciri-ciri media yang bisa dianggap menarik untuk siswa. Yang pertama yaitu medianya itu mudah digunakan. Ini penting. Bagaimanapun juga kita membuat media yang bisa dengan mudah digunakan. Percuma kita membuat bagus sekali, rumit sekali, tapi kita susah sendiri dalam menggunakan. Sehingga yang terpenting adalah mudah digunakan. Yang kedua, faktor keamanan. Tentu harapannya media tersebut setelah dibuat akan menjadi aman bagi siapa saja yang menggunakan, baik bagi siswa maupun guru. Artinya tidak melukai guru maupun siswa tersebut. Mungkin bisa terbuat dari bahan-bahan yang ringan, yang tidak membuat siswa menjadi sakit seperti berat dan sebagainya. Terus berikutnya selain aman dan mudah, terus yang berikutnya itu mampu menarik siswa. Karena harapannya yaitu siswa menjadi antusias dengan media tersebut. Siswa menjadi sangat ingin mengetahui apa seperti itu apa. Kemudian mereka menjadi semangat. Dan yang terakhir tentu ini yang paling penting intinya yaitu apa? Media pembelajaran tersebut mampu menghasilkan hasil belajar yang bagus, ada efeknya. Tidak hanya sekedar medianya bagus, menarik, aman, tapi ternyata nilai siswa masih saja jeblok atau masih turun di bawah KKM. Maka itu tentunya yang kita harapkan yang terakhir yaitu apa? Meningkatkan hasil belajar siswa. Harapannya tentu agar siswa menjadi semangat mengikuti pelajaran dan efeknya anak menjadi paham dan akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. Saya kira itu jawaban dari saya, Bu Meta. Dari media pembelajaran itu satu saja. Mungkin jenengan sudah punya gambaran atau rencana membuat apa dari media yang menarik. Untuk media saya kira kita tidak usah menggunakan media-media yang terlalu rumit. Sebagai contoh saja kita misalnya menggunakan kertas, anak disuruh membuat peta sebagai contoh. Nah, sini kan anak biasanya kalau untuk membuat peta dengan cara menggambar itu anak semakin antusias. Kalau belajar menggambar itu anak senang sekali. Begitu ada kita menggambar, mereka semangat sekali. Nah, dari sini kita manfaatkan dengan cara apa? Mungkin kita membagikan beberapa atlas, kemudian anak disuruh menggambar atlas. Nah, di situ kita suruh anak untuk membuat peta, bisa contoh peta Jawa Tengah atau peta Pulau Jawa yang gampang-gampang saja. Kemudian diberi nama-nama kotanya sehingga mereka menjadi tahu, oh ternyata kota di Jawa Tengah itu ada kota Semarang, Tegal, Brebes dan sebagainya. Sehingga wawasannya menjadi semakin berkembang. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Herul. Tidak ada pertanyaan lagi. Cukup satu saran saya, apa yang sudah direncanakan Pak Herul 5 tahun ke depan semoga bisa terlaksana. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Baik, terima kasih kepada Bu Mandar, Bu Yuli yang sudah menyampaikan saran dan kritiknya kepada saya. Selanjutnya saya selaku pemateri narasumber mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi saya masih kurang jelas atau masih ada banyak tutur kata yang salah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.